Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, sebagai salah satu korban pinjaman online, saya ingin berbagi sebuah pengalaman dan berbagi sebuah solusi dan sebuah tips bagi kita semua. Yang pertama adalah kita harus memiliki sebuah sikap dan harus berani mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu berhenti melakukan gali lubang tutup lubang. Ini dulu yang harus kita ketahui bersama. Kenapa? Karena dengan melakukan gali lubang tutup lubang itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Nah, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman saya pribadi. Pertama, saya terjebak di salah satu aplikasi yang namanya Danabek. Aplikasi ini kemudian memiliki aplikasi anakan. Nah, bagaimana saya kemudian terjebak di dalam aplikasi Danabek? Saya juga sudah membuatkan videonya, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Dan ini juga membuat Bapak Ibu sekalian harus lebih berhati-hati di masa yang akan datang. Jadi saya sebenarnya awalnya adalah korban phishing sebenarnya. Nah, korban phishing. Jadi kemudian saya akhirnya terjebak dalam jeratan pinjaman online. Nah, ketika saya kemudian berusaha menyelesaikan masalah di aplikasi Danabek, yang kemudian dalam aplikasi tersebut banyak sekali kemudian aplikasi-aplikasi bawaan yang lain yang kemudian mentransfer uang kepada saya, ya, dan kemudian mereka melakukan intimidasi dan lain sebagainya, saya diarahkan untuk meminjam di salah satu aplikasi yang namanya Boleh Minjam. Di sini saya terjebak lagi. Videonya juga ada, kenapa saya bilang bahwa ini adalah jebakan, bahwa ini adalah sebuah skema kejahatan yang kemudian harusnya sudah bisa kemudian dilakukan penindakan oleh aparat-aparat yang berwajib. Tapi yang menarik adalah seperti ini. Contoh kasus begini. Saya meminjam di salah satu aplikasi misalnya dengan sejumlah 1.200.000. Ternyata yang ditransfer ke rekening kita adalah Rp700.000. Nah, kita harus mengembalikan dalam kurun waktu 7 hari uang sejumlah 1.200.000, sementara yang ditransferkan ke dalam rekening kita adalah sebesar Rp700.000. Untuk menutupi yang 1.200.000 ini, kita harus kemudian meminjam di salah satu aplikasi yang lain atau mencari aplikasi yang lain. Ternyata kita mendapatkan ada misalnya salah satu aplikasi yang memberikan pinjaman dan mencairkan pinjaman kepada kita. Besarnya 800.000, tapi ternyata kita terima Rp450.000. Artinya kita masih kekurangan kurang lebih di sekitar 2 aplikasi. Nah, kita pinjam lagi di 2 aplikasi tersebut sehingga kemudian terkumpul menjadi Rp1.200.000 kurang lebih. Nah, uang Rp1.200.000 dari 3 aplikasi ini kita pakai untuk membayar pokok dan bunga yang ada di aplikasi yang pertama. Yang terjadi apa? Yang terjadi bukannya solusi yang kemudian kita dapatkan, tetapi lubang yang kita gali semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan kemudian akhirnya itu akan menjerumuskan kita dan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, tips pertama agar kita bisa bebas dan bisa kemudian keluar dari permasalahan pinjaman online yang menjerat kita adalah hentikan gali lubang dan tutup lubang, fokus kepada kehidupan kita, biarkanlah kita malu sesaat, tetapi hidup kita tidak akan hancur. Itu yang pertama yang harus kita pegang terlebih dahulu. Saya tidak mengajarkan untuk gagal bayar. Saya pribadi masih memiliki niat baik untuk membayar seluruh pinjaman, seluruh dana yang pernah masuk ke rekening saya. Tetapi saya melakukan proses restrukturisasi hutang dan keuangan saya. Dengan cara saya kemudian akan menyelesaikan setiap pinjaman online di beberapa aplikasi yang kemudian saya terjerat satu persatu setiap bulannya. Nah, walaupun kemudian resikonya adalah kemudian kita diteror, diintimidasi, dan kemudian diintimidasi dan kemudian dibully sama debt collector, bahkan data kita disebar dan lain sebagainya, itulah sebuah konsekuensi logis yang harus bisa kita terima, karena memang kalau ingin kita keluar dari jeratan tersebut, kita harus sudah memiliki sikap. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita gali lubang tutup lubang? Mau sampai kapan kemudian kita menggali lubang lebih dalam? Mau sampai kapan kemudian kehidupan kita hancur? Bahwa kita diciptakan Tuhan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebatas untuk memikirkan hutang-hutang kita juga, tapi kemudian untuk memikirkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Intinya, stop gali lubang tutup lubang, lakukan restrukturisasi keuangan Anda, selesaikanlah satu persatu setiap bulannya. Kalau memang ada uang Anda bayar, tidak ada uang kemudian Anda stop dulu, tapi niatkan di dalam diri kita bahwa kita akan menyelesaikannya dan membayar hutang-hutang kita di kemudian hari. Ketika data Anda sudah disebar dan lain sebagainya, itu urusan mereka. Yang penting kita memiliki niat baik untuk menyelesaikannya. Itu dari saya. Sekali lagi, stop gali lubang tutup lubang. Intinya, lebih baik malu sesaat daripada hancur hidup kita selama-lamanya. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.